Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Khanisa Zulfa dengan rekan tim saya, Teguh Raka Pertama Putra dan Nisha Triandrina. Kami dari tim Farcar. Next. Next. Saat kita berbicara tentang peternakan, kita sepakat bahwa permintaan produk ternak akan terus meningkat. Kemudian, distribusi dan akses modal perlu dibenahi, serta akses investasi yang kurang. Next. Maka ciptakan Ternakin. Ternakin hadir sebagai perusahaan inovatif yang berfokus pada penyediaan produk ternak berkualitas tinggi dan terpercaya, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk bertransaksi dan berinvestasi dalam sektor peternakan. Next. Dalam mendukung perusahaan Ternakin, kami memiliki visi dan misi sebagai berikut. Next. Next. Ternakin menyediakan produk-produk berkualitas tinggi seperti daging ayam, telur ayam, daging kambing, daging sapi, serta layanan investasi. Next. Selain untuk menjual hasil ternak, hewan ternak, Ternakin juga memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Jadi, pada PT Ternakin ini, kami akan membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut bisa untuk menjual hasil hewan ternak dan juga untuk berinvestasi. Untuk yang berikutnya, fitur apa saja yang disediakan pada aplikasi dari Ternakin ini? Yang pertama, salah satu fitur unik yang kami ciptakan untuk aplikasi Ternakin ini adalah fitur dijadwalin, yang melalui fitur ini konsumen dapat dengan mudah untuk mengatur pengiriman rutin dalam pembelian produk yang disediakan di aplikasi Ternakin. Setelah itu, yang mungkin kedua unik dari aplikasi yang kita ciptakan, kita menggabungkan antara konsumen yang ingin membeli produk kita berupa hasil hewan ternak dan juga bisa berinvestasi di dalamnya, yaitu fitur untuk menawarkan peluang investasi di bidang peternakan yang mungkin memungkinkan konsumen untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari industri peternakan yang terus berkembang. Nah, ini merupakan tampilan aplikasi ketika kalian menggunakan handphone dan mendownload Ternakin di handphone kalian masing-masing. Ini merupakan tampilannya mulai dari ada main menu, ada tampilan ketika ingin membeli produk dari hasil hewan ternak dari Ternakin, dan juga ada investasinya. Dan ini merupakan namanya website, gambar website dari Ternakin yang digunakan website Ternakin ini untuk menyebarluaskan informasi mengenai apa saja yang ada di Ternakin. Setelah itu juga kita menjual hasil produk hewan ternak apa saja, dan juga untuk menampilkan berita-berita terupdate mengenai Ternakin. Dan karena kita menambahkan juga sebuah fitur investasi, maka kita harus menambahkan sebuah laporan keuangan tiap tahun yang harus dilaporkan oleh pihak PT Ternakin terbuka, sehingga kita membuat website ini juga untuk mengupload hasil kinerja kita atau laporan keuangan kita setiap tahunnya. Baik, untuk selanjutnya adalah tentang marketing planning. Jadi, pada PT Ternakin, apa yang membuatnya berbeda? Tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang fitur-fitur unik yang membuat PT Ternakan ini berbeda dengan eh, perusahaan-perusahaan di bidang peternakan lainnya. Nah, kami membuat sebuah inovasi dalam strategi marketing kami, yang mana eh, kami akan bekerja sama dengan supermarket-supermarket yang ada di daerah-daerah untuk mensuplai produk-produk kami ke tempat tersebut. Nah, eh, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang STP terlebih dahulu, yaitu eh, segmentation dari Ternakin adalah yang pertama, keluarga dan semua kalangan, profesional yang sibuk dan memilih belanja online, investor yang tertarik pada investasi di sektor pertanian, dan pengguna aplikasi yang aktif dan terbiasa dengan teknologi untuk membeli dan berinvestasi secara online. Lalu targeting dari Ternakin ini adalah masyarakat umum yang membutuhkan produk ternak berkualitas, calon investor yang tertarik pada investasi di sektor peternakan, bisnis yang bergerak dalam bidang kuliner dan membutuhkan produk ternak, dan supermarket dan pasar tradisional. Lalu positioningnya yaitu Ternakin memposisikan diri sebagai perusahaan yang dapat memberikan layanan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk kemudahan dan proses membeli produk ternak dan investasi dalam platform digital dengan didukung layanan 24 jam dengan kualitas terpercaya dan terbaik. Untuk strategi marketingnya, untuk online ya, kami mengoptimalkan
SEO, dan SEM. Lalu kita akan melakukan kampanye di media sosial dan membuat konten-konten edukatif. Untuk offline-nya, kita berpartisipasi dalam pameran-pameran peternakan dan pertanian lokal, juga membangun kerjasama. Yang tadi sebelumnya saya sudah sebutkan, membangun kerjasama dengan supermarket atau minimarket yang ada di daerah. Selanjutnya, kompetitor analis. Untuk kompetitor ini kami ada dari Gerai Daging Berdikari dan Toko Daging Nusantara. Dan selanjutnya adalah analisis SWOT. Sebagai berikut bisa dilihat kekuatan dari Ternakin adalah Ternakin menawarkan platform terintegrasi, Ternakin juga menyediakan daging yang berkualitas, Ternakin menawarkan skema investasi yang menarik bagi pelanggan dengan potensi keuntungan yang kompetitif, juga Ternakin memiliki tim yang berpengalaman di bidang peternakan dan teknologi. Untuk peluang dari Ternakin ini, kesempatan untuk memperluas pasar ke berbagai kota dan daerah, lalu bekerja sama dengan peternakan lokal, supermarket, dan platform teknologi lainnya, juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang investasi di sektor peternakan. Untuk kelemahan sendiri yang masih kami miliki, ya, pertama, masih dalam tahap pengembangan aplikasi. Ternakin tidak menyediakan produk olahan dari daging hewan ternak dan jangkauan wilayah pasarnya belum luas. Untuk ancaman tersendiri, yang pertama ada wabah penyakit yang mungkin akan menyerang hewan peternakan, lalu tantangan untuk memastikan produk datang tepat waktu dan menjaga kualitas produk, lalu ketatnya persaingan dengan perusahaan sejenis maupun peternakan lokal yang menjual di pasar tradisional, dan yang terakhir, biaya operasional yang tidak stabil. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke financial projection, yang dimana financial projection ini merupakan nilai dari perusahaan ternakin itu sendiri. Pertama, lahan dan pembangunan total biaya yang dikeluarkan yaitu sekitar 6.650 juta, dan untuk pembelian bibit hewan ya, mulai dari semua hewan, mulai dari ayam, kambing, dan sapi, itu kita perlu mengeluarkan sekitar dana 458 juta, dan untuk biaya pakan dan vitamin tahunan untuk keseluruhan hewan ternak yang akan diternak di ternakin itu membutuhkan dana sekitar 2.253.875.000. Dan untuk pengembangan aplikasinya yaitu sebesar 88.600.000 rupiah, sehingga total kebutuhan dana semuanya itu bertotal 9.450.475.000. Lanjut ke investment atau investasi, karena salah satu keunggulan yang ditonjolkan dari aplikasi yang dimiliki oleh PT Ternakin Terbuka ini adalah fitur investasinya, yang dimana persentase saham yang dijual bebas oleh PT Ternakin itu sekitar 25%, dan total valuasi perusahaannya tadi kan sudah kita hitung itu sebesar 9.450.475.000 rupiah, dan jumlah saham yang dijual bebas itu sekitar 2.362.619 lembar ya dari si 25% itu. Dan jumlah lot saham yang dijual bebas itu 23.626, karena di Indonesia itu kan satu lot saham itu kan berisi 100 lembar. Setelah itu harga per lot sahamnya akan dijual sebesar atau senilai 100.000 rupiah, sehingga untuk pembagian persentase dividen atau pembagian keuntungan untuk untuk investor-investor yang sudah berinvestasi di PT Ternakin Terbuka itu sebesar 50%. Untuk timeline sebagai berikut. Next. Sekian dari tim Farcar bersama Ternakin, bersama kita yakin.